Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu untuk kita mau bersama-sama beribadah, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari satukan hati, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, kalau kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, memelihara
Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kata firman-Mu, yang mengurapi hati kami Tuhan. Kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa semua orang di dalam dunia ini pasti melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Maka dari itu, kalau kita tahu bahwa kita berbuat salah, kita perbaiki, kita koreksi diri kita supaya Tuhan berkenan pada kita dan Tuhan tidak menghukum kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kasih Tuhan, kalau kita sebagai orang benar, dan janganlah kita menuduh atau menyalahkan orang lain. Kita harus mau periksa diri kita sendiri, tidak pada orang lain. Maka dari itu kita akan membaca dari Roma 2 ayat 11. Begini bunyinya, sebab Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak memandang bulu. Bagi Bapak, bagi orang yang melakukan kesalahan, pasti akan dihukumnya. Bagi orang yang benar di hadapan Tuhan, pasti diberkati. Maka dari itu kita tidak boleh menyalahkan orang satu dengan yang lain. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ada berhak untuk menghakimi siapapun, karena setiap kita juga memiliki atau melakukan kesalahan dan kekurangan. Maka kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati, panjang sabar, dan memberkati semua orang. Kalau orang itu melakukan kebenaran, kalau salah akan mendapat murkanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pandang bulu, yang benar diturunkan berkat dan kemuliaannya. Dan bagi yang melakukan kejahatan atau kesalahan atau mengandung dosa, maka akan mendapat murka dari Tuhan. Tidak pandang bulu sama dengan berarti Tuhan tidak memperlakukan setiap orang sama. Tidak ada yang istimewa di hadapan Tuhan. Sebab ada orang yang merdeka, ada orang yang hamba, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang maksudnya ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang melakukan kebenaran. Semuanya ini sudah dipantau oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi karunia atau anugerah yang begitu besar pada orang yang melakukan kebenaran. Dan yang melakukan kesalahan, Tuhan akan menghukumnya. Tidak ada orang biasa, tidak ada orang yang spesial bagi Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Semua orang membutuhkan perlindungan Tuhan. Semua orang adalah orang-orang yang kekurangan dan kelemahan, dan minta pertolongan Tuhan untuk dikuatkan. Dan masing-masing semua orang itu membutuhkan pertolongan Tuhan.
Maka dari itu, pergunakan waktu yang ada pada saat ini kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harap, apa yang Tuhan harapkan pada kita. Dunia ini adalah dunia yang mengecewakan. Banyak orang mengatakan dunia ini kecewa. Itu betul. Semua di dunia ini manusia saling beda membedakan, saling tuduh menuduh, saling salah menyalahkan. Oleh karena itu kita harus mau mendengarkan atau mau melakukan yang Tuhan katakan pada kita. Haleluya. Manusia dihargai karena kapasitasnya, karena kemampuannya, karena keadaan sosialnya, dan karena perbuatannya yang haleluya. Karena semuanya diberi harganya yang kelihatan aja. Tapi orang-orang yang miskin selalu dihinanya, ditekannya, dianggap remeh, dianggap tidak berguna. Haleluya. Sebaliknya kita sebagai orang percaya, kita jangan kita menuruti, memakai pikiran kita untuk menghina orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan. Maka dari itu kita harus mau menerima orang apa adanya, menerima orang itu, biarpun orang itu kurangan, biarpun orang itu lemah, kita menerima dia, sebab Tuhan tidak memandang orang yang lemah, orang yang kuat, semuanya sama. Haleluya. Si miskin mempunyai rencana untuk menjatuhkan orang kaya yang semena-mena. Tetapi si kaya juga semena-mena bagi orang si miskin itu. Maka dari itu, pokoknya yang kuat itu yang menang dalam dunia ini. Haleluya. Kebetulan ada orang yang kuat dengan uangnya, hartanya. Dengan uangnya dan hartanya itu dia menekan orang yang tidak kuat. Tetapi yang tidak kuat itu mempunyai suatu masa yang begitu banyak. Dengan masanya, teman-temannya, dia akan melawan bagi yang kuat itu. Maka itu dalam dunia ini tidak ada yang damai, tidak ada sejahtera. Sehingga dunia ini semakin mengecewakan. Sebagai orang percaya atau anak Tuhan, janganlah masuk dalam pertempuran dunia yang begitu mengecewakan ini. Tetapi di mana kita berada, hargailah semua orang atau hargailah semua manusia karena dia diciptakan oleh Tuhan. Mungkin agamanya berbeda, mungkin status sosialnya berbeda, mungkin suku atau bangsanya berbeda, mungkin dia lebih kaya, mungkin dia lebih miskin. Haleluya. Tapi terimalah orang lain apa adanya, biarpun orang itu kaya, biarpun orang itu miskin, biarpun orang itu lemah, biarpun orang kuat, apa adanya, terimalah. Janganlah kita pernah menghormati orang seperti menghormati Tuhan. Yang kaya kita hormati berlebihan, yang miskin kita hinakan. Maka itu kita harus mau menerima dia apa yang ada padanya. Jangan pernah menyepelekan atau merendahkan orang karena kekurangan dan kelemahannya. Tetapi terimalah orang lain, hargailah orang lain apa adanya. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan
kehidupannya. Maka kepada Tuhan kita serahkan kehidupan itu. Tuhan akan mengaturnya. Mari kita serahkan semua kehidupan kita ke Tuhan. Tuhan akan mengaturnya. Tuhan memandang setiap orang itu sama, miskin dan kaya sama. Haleluya, tidak ada bedanya. Pada saat dia miskin, pada saat dia kekurangan, pada saat dia salah dan melakukan hal-hal yang ada dosa, apa perlu kita tekan? Apa perlu kita injak-injak seenaknya? Apa kita hancurkan dan sebagainya? Haleluya. Ini tidak perlu, sebab hukuman yang ada di dalam Tuhan bukan kita yang menghukumnya. Semuanya hanya Tuhan yang menghukumnya. Haleluya. Haleluya. Bagaimana sikap kita kalau kita menyadari bahwa haleluya, Tuhan tidak memandang bulu. Yang satu, kita tidak perlu atau tidak boleh menghakimi siapapun, sebab kita juga melakukan kesalahannya. Kita membaca dalam Roma 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Tuhan berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Biarpun orang itu melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghakimi. Maka kalau kita menghakimi, kita bersalah kepada Tuhan, sebab penghakiman itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Dunia ini sudah menjadi dunia yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena masing-masing kita sudah menjadi hakim sesama kita. Kalau perlu mencari kesalahan-kesalahan orang sampai orang itu hancur atau orang itu murtad. Kesalahan orang lain dibesar-besarkan, tetapi kesalahan kita sendiri ditutup-tutupi, dikecil-kecilkan. Ya. Kalau kita lihat orang bersalah, kita hakimi, kita omong ke sana kemari, kita tekan ke kanan ke kiri, kalau perlu kita jatuhkan dia. Karena kita sudah menjadi hakim semua orang, tetapi kalau kita sendiri yang bersalah, kita berusaha menutup-tutupi kesalahan itu, menyembunyikan kesalahan itu, bahkan perlu mengharapkan orang lain mengerti keadaan kita, tetapi keadaan orang lain kita tidak memperhatikannya. Itulah, haleluya, yang Tuhan tidak suka. Haleluya. Sebab jangan belajar menghakimi siapapun, karena penghakiman atau pembalasan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tidak ada hak kita atas menghakimi mereka. Belajar terima orang apa adanya, maka dari situlah kita menerima damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan bagaimana sikap kita kalau kita menyadari bahwa Tuhan tidak pandang bulu? Yang kedua,
kita jaga hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita membaca dari Rom 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Kita sebagai anak Tuhan, kita selalu ngeyel ya, tidak mau mendengar firman Tuhan. Kalau kita tidak mau menurut firman Tuhan, maka murka Tuhan akan menimpa. Karena Tuhan tidak memandang bulu, berarti meskipun kita menyebut diri anak Tuhan, orang percaya, orang yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus, yang mahal, tetapi kita di saat kita tidak benar, melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan dosa, melawan firman Tuhan, maka hukuman dan murka Tuhan juga turun atas diri kita. Itulah, ingat saudara-saudara. Tuhan sudah memberi kesempatan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, supaya kita bertobat atau hidup dengan sungguh-sungguh menurut firman Tuhan, supaya kita tidak akan dapat hukuman dari Tuhan. Janganlah kita anggap kita ini anak Tuhan atau orang percaya sudah melakukan ini itu lalu lepas dari peraturan Tuhan. Tidak. Peraturan Tuhan tetap berlaku. Apa yang kita lakukan ada peraturannya. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang kita lakukan. Jangan kita punya pikiran karena kita sudah berjasa buat Tuhan, melayani Tuhan, dan memberi persembahan-persembahan untuk Tuhan dan sebagainya, kita lalu berbuat dosa, Tuhan biarkan begitu saja. Pasti tidak. Tuhan tidak memandang dulu apa yang dikerjakan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Walaupun kita sudah berbuat banyak buat Tuhan, ini segala sesuatu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan membalas perbuatan kita dengan berkat dan mahkota kemuliaannya kalau kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita hidup dengan ketidakbenaran, kita hidup dengan dosa, kita menyangkal Kristus, maka Tuhan menghukum kita. Haleluya. Tuhan tidak memandang bulu, maka janganlah hidup ini, jagalah hidup ini dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kita harus menjaga. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ketakutan dengan Tuhan. Bukan. Takut akan Tuhan artinya kita jaga hidup ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Karena itu kita harus tahu bahwa hidup ini jangan dibuat sembarangan. Karena Tuhan tidak memandang bulu. Siapapun yang benar diberkati, tetapi siapapun yang salah akan
akan dihukumnya. Haleluya. Kita harus tahu yang ketiga, bagaimana sikap kita bahwa kita menyadari bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Yang ketiga, kita harus mengerti supaya kita tidak kena hukuman Tuhan. Kita membaca dari Rom 2 ayat 6 sampai 9. Haleluya. 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9. Penderitaan dan kesesatan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang yang Yunani. Haleluya. Kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Hukuman Tuhan akan menimpa kita kalau kita melakukan kesalahan, tetapi sebaliknya kalau kita melakukan kebenaran, pasti Tuhan memberkati. Kita harus mengerti di dalam hidup ini, kalau itu benar, kita pegang terus, kita lakukan. Haleluya. Jangan kita lepaskan. Dan sebaliknya, kalau itu salah, ada dosa, kita lepaskan. Jangan dipegang terus, lepaskan. Tuhan akan memberkati setiap orang menurut perbuatannya. Yang benar diberkati, yang salah dihukum. Haleluya. Rasul Paulus menyatakan bahwa penghukuman Tuhan sangat adil. Penghukuman Tuhan dinyatakan atas semua orang terhadap mereka yang tidak bertobat dan memberontak. Tuhan menyatakan murkanya. Tetapi terhadap mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan ketidakbinasaan, Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal. Haleluya. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Mereka yang bertekun berbuat baik adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Mereka mencari kemuliaan. Hal-hal yang mulia dari Tuhan lebih diutamakan. Kehidupannya cenderung memuliakan Tuhan daripada dirinya sendiri. Biarpun mereka juga mencari kehormatan, tetapi Tuhan lebih dihormati, diutamakan, ditakuti, taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dilakukan mereka. Mereka cenderung mencari ketidakbinasaan karena perbuatannya mereka memperoleh hidup yang kekal. Tuhan berkenan menganugerahkan hidup yang kekal kepada orang-orang yang demikian. Hidup yang kekal adalah kehidupan Tuhan. Di dalamnya tidak ada rasa tangis, duka cita, dan kebinasaan. Yang ada hanyalah sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kekal, tidak berkesudahan. Itulah hidup. Maka dari itu kita harus mau mengutamakan Tuhan
dan menjaga sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan pada kita. Kalau kita dapat melakukan semuanya itu, maka kita akan berbahagia itu tidak bersama Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Itulah bagi orang yang berbuat baik, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah-setengah. Kalau kita lakukan dan berhasil, kita akan mendapat kebahagiaan dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Sampai sini kita akan berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau, tidak setengah-setengah, supaya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dan kami dapat dengan haleluya, kami dapat dengan mudah melakukannya dan menerima dan melakukannya, supaya kami tidak mendapat hukuman yang berikutnya. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami serahkan dalam kasih-Mu. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, tak tertandingi,
kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi menyertai dan memberkati segenap kami sekalian, sidang jemaat Tuhan yang telah melayani akan pekerjaan Tuhan, baik sekolah minggu, baik remaja, baik kaum muda, baik pimpinan-pimpinan dalam musik, dan yang melayani pekerjaan Tuhan, yang mengulurkan tangan untuk kemuliaan dan besar nama Tuhan, untuk berjalan pekerjaan yang indah ini sampai hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Janji-janjimu ya dan amin. Janji-janjimu tidak pernah berubah sesuai dengan firman Allah yang baik. Haleluya. Kasih sayang anugerahmu menyertai kami sekalian pada saat ini sampai manata. Biarlah kami boleh melayani Tuhan. Haleluya. Berdasarkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Haleluya. Bahwa setiap orang, haleluya, maka kita akan memikirkan bukan perkara-perkara, hal-hal yang tinggi, hanya yang patut kita pikirkan. Tapi biarlah kami memikirkan perkara-perkara yang maha tinggi. Haleluya. Untuk kedamaian hati jiwa kami, guna hormat kemuliaan namamu. Tanganmu yang berkuasa menyertai dan memberkati saat kami sampai ke sudah malam. Tak henti-hentinya kasih setiamu, hanya oleh kasih anugerah Bapa sorgawi. Setiap majelis gereja, pembela sidang, haleluya, dan dalam pelayanan-pelayanan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah COVID sekalipun, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa-masa yang mencekam dan perpisahan antara waktu, haleluya, dan tempat untuk berbakti kepadamu. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan kami telah merasakan semua ini karena kasih anugerah Kristus Yesus Tuhan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai dan hormati. Haleluya. Pada hari-hari haleluya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sesuai janji anak cucu keturunan kami dari generasi ke generasi sampai ke tempat abadi, Engkau menyertai dan memberkati kami sekalian. Kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.